Bante izin bertanya, apakah warisan karma lampau hanya bisa dikikis melalui meditasi? Apakah ada cara lain untuk mengikisnya? Karena tidak semua orang bisa bermeditasi. Anumodana, silakan Bante. Sebenarnya udah pasti harus melalui meditasi. Nggak ada. Kalau ingin mau cepat ya, meditasi. Kenapa? Anda tadi mengatakan nggak semua orang bisa bermeditasi. Coba kita tinjau dulu. Kesadaran dan pikiran. Pikiran artinya stok kama ya. Stok kama kita kalau banyak, lalu kesadarannya rendah, diri Anda itu rendah kesadarannya. Tentunya mengikisnya sangat harus cukup banyak. Saya ingat satu syair dari Sang Buddha ketika Buddha mau mencapai pencerahan, Bodhisattva mencapai pencerahan. Beliau merenungkan tentang sifat teratai itu. Teratai, ada teratai sudah kuncupnya di atas. Ketika dia kena matahari, seketika dia tumbuh. Seketika dia capai pencerahan. Jadi itu tipe orang yang sudah mencapai uh, sotapanna punya. Dia langsung capai arahat. Langsung dia capai. Tipe yang nomor kedua, si kumtum teratai ini di atas permukaan air. Airnya di sini, dia di atasnya. Jadi dia harus melalui proses negakkan dia kepalanya dulu. Nah, ini tipe orang yang sudah insight. Ya, udah insight ya. Dia udah insight. Dia harus berjuang untuk menegakkan, berjuang sampai dia tegak. Kalau udah tegak, berarti Anda udah hampir sotapanna. Seperti tadi sopaka ini. Dia sudah tegak. Lalu dia dengan selama sebentar, langsung mencapai kesucian. Nah, tipe yang kedua itu di atas permukaan. Tipe yang ketiga, kuntumnya ada di bawah air. Tapi dia dekat. Dia juga butuh pentahapan perjuangan. Jadi dia belum insight, tapi dia sudah mendekati insight. Kesadaran memang di bawah pikiran. Lalu dia harus berjuang dengan, dia harus berusaha keluar dari air, permukaan air. Tahap pertama, setelah dia insight, dia harus berusaha mencapai kesucian, sotapanna. Lalu dia tunggu waktu, dia akan berkembang dengan sendirinya. Tipe yang keempat adalah tipe yang di bawah air. Dia di bawah akar. Dia buat tahap yang harus dia lalui. Ini umpama itu perenungan itu bodhisatta melakukan perenungan ini mencapai saat beliau mau capai arahat. Kuntum ini dia harus berjuang di atas, di bawah permukaan air dulu. Ini satu proses yang harus berjuang. Lalu Anda harus berjuang tahap kedua. Di atas permukaan air. Setelah di atas permukaan air, Anda harus berusaha tegakkan. Lalu tunggu satu proses, Anda akan mencapai arahan. Jadi pertanyaan Anda itu sebenarnya dengan perumpama ini harusnya sudah terjawab. Jadi tidak manusia semua bisa. Jadi saran Bante, sebaiknya di kehidupan ini kalau Anda nggak bisa meditasi, Anda sadar, kesadaran Anda di bawah. Kalau kesadaran Anda di bawah, bagaimana caranya? Kalau mau yang kilat, harus meditasi, kikis dia. Coba kita bayangkan. Kalau tipe kita kayak gini, kesadaran di bawah dari pikiran. Saya tanya Anda sederhana aja. Saya melakukan baksos. Saya berbuat baik. Bantu orang. Pertanyaan Bante. Nambah pikiran di stok kama atau nambah di kesadaran? Pasti Anda jawab tambah kesadaran. Salah. Sebenarnya tambah di pikiran. Stok kama bertambah. Jadi stok kama itu mempunyai kusala dan akusala. Anda tambah banyak. Maka kenapa semua Sang Buddha mengatakan, jangan berbuat jahat. Perbanyak perbuatan baik.
Jangan berbuat jahat aja, tidak cukup. Oh saya nggak celakai orang sudah cukup. Tidak, jangan berbuat jahat, berbanyak perbuatan baik. Bebas dari kesadaran kita dari semua cengkraman kilesa. Sucikan hati dan pikiran. Biasanya orang, ya, karena memang hati kita itu ada 79 cita itu. Tapi lebih tepat, bebaskan kesadaran Anda dari cengkraman. Nah, harus dengan meditasi, nggak ada jalan lain. Sila samadhi panya. Tapi kalau saya Bante menjawab, ada cara yang sangat jitu itu, saya udah nggak sesuai apa yang Buddha ajarkan. Di satu jalan mulia berunsur 8, jelas-jelas Sang Buddha mengatakan sila harus samadhi. Sedangkan panya itu tingkat kesadaran, ingat ya, hasil dari sila dan samadhi ini. Dan ketiga ini harus seirama jalan. Nggak bisa Bante, saya mau berdana dan cinta kasih aja. Saya nggak mau meditasi, tidak bisa. Sila harus samadhi, baru hasilnya panya, kesadaran meningkat. Tapi tanpa samadhi tidak ada bisa. Sedangkan samadhi itu apa? Orang mengatakan samadhi itu hanya meditasi. Sebenarnya pengertian lebih mendalam samadhi ini artinya kamu menggunakan kesadaran sehingga kesadaran kamu bebas dari kilesa. Contoh, orang suka marah-marah. Kesadaran itu dia diseret oleh marahnya. Tentunya tidak baik, menambah kamu. Tapi kalau kamu pada saat mau marah, kamu bisa bebas dari marah itu. Itulah samadhi. Jadi sila dan samadhi saling mendukung. Sila makin bagus, mendukung samadhi. Coba kita tinjau pesan Sang Buddha kepada murid-muridnya, pada kita. Pesannya gini, kalau kita harus banyak berbuat baik. Kenapa harus banyak berbuat baik? Karena berbuat baik inilah menolong. Jadi kita harus tanya. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik, tentunya nggak bisa. Jadi sila harus samadhi. Sedangkan sila ini mau kuat harus dari dana dan metta. Tanpa dana dan metta, Anda nggak bisa memiliki sila yang bagus. Kalau dana dan metta, Anda jalani dana dan metta dulu. Perbaiki sila sampai bagus. Kalau sudah sampai bagus, lalu Anda jalankan tambah meditasi. Ada seorang Brahmin, ada cerita Brahmin. Brahmin ini adalah dia sangat respect pada Buddha dan Sariputra. Si Brahmin ini ketika melihat Buddha berpindah patah, dia pasti berdana. Ada satu saat Sariputra ini bermeditasi memindai. Dia melihat si Brahmin ini besok meninggal dan masuk neraka. Lalu, karena rasa kasihannya cinta kasih kepada Brahmin ini, Sariputra ini pagi-pagi pakai jubah hanya berpindah patah kepada si Brahmin ini, ibu itu. Lalu dia datang, dia lihat Sariputra, dia senang sekali, dia berdana, dia mengundang masuk ke dalam rumahnya. Lalu Sariputra membabarkan manfaat berdana. Sampai membabarkan manfaat berdana, si Brahmin ini sangat senang sekali. Karena kekiurannya, Sariputra melihat beliau membabarkan manfaat sila. Cinta kasih, baru bahas sila. Tapi setelah itu beliau pulang tanpa membahas samadhi. Lalu dia pulang dari rumahnya, nggak sampai di wihara, si Brahmi ini meninggal, tapi lahir di alam Brahma. Pada sore harinya, Sang Buddha menegurnya. Sariputra, kenapa kamu nggak membabalkan samadhi? Kalau Anda babalkan samadhi, maka si Brahmi ini akan mencapai sotapanna.
Karena merasa bersalah si Sariputra ini, dia tidak enak, lalu beliau dengan kekuatan jananya, dia masuk ke Brahma, menemui si Brahmi ini, membabarkan samadhi. Akhirnya si Brahmi itu mencapai Sotapanna di alam Brahma itu. Nah, ini cerita ini menunjukkan bahwa pentingnya meditasi. Tanpa meditasi tentunya kita nggak bisa mencapai kesucian. Tapi bagi orang Anda kesadaran masih rendah, stok karma masih banyak ini, saran Bante, coba pelan-pelan dulu. Dari 1 hari 3 jam, pelan-pelan meningkat diri, kikis sedikit. Sampai satu saat Anda bisa naikkan, ada retreat, ikut retreat, 10 hari, pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru. Nanti satu saat, tapi udah sampai insight, muncul samvega, ya ambil retreat yang agak panjang. Itu yang saran Bante. Jadi, apakah ada cara lain? Ya, saran Bante tergantung Anda punya kesadarannya. Kalau Anda merasa kesadaran masih rendah, ya tak lain dan tak bukan, banyak bikin dana meditasi lah dulu. Tapi samadhi sambil-sambil, tentunya akan meningkatkan kesadaran. Demikian jawaban Bante untuk ini.